Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah saya yang berjudul Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Definisi siayah syariah dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan syariah di Indonesia, yang dibuat oleh pemerintah RI dan disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Juli 2008. Yang dimaksud perbankan syariah oleh undang-undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan tanggal 16 Juli 2008, para pelaku bisnis syariah seakan telah mendapatkan kepastian hukum untuk menjalankan bisnis yang murni syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan bank syariah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 di atas, kita dapat mengetahui bahwa tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pembangunan nasional dengan indikator ketercapaian yaitu keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam studi hukum Islam. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bersumber dari dua rangka hukum sekaligus, yaitu sumber hukum nasional dan sumber hukum Islam. Dari sisi hukum nasional, undang-undang ini lahir dari proses legislasi negara, DPR dan Presiden sebagai hukum positif yang mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia. Dari sisi hukum Islam, substansi undang-undang ini secara prinsip diambil dari A. Al-Quran, larangan riba, B. Hadis, larangan riba dan perintah transaksi yang adil, C. Ijma' ulama, akad syariah, D. Kaidah fikih muamalah. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, undang-undang ini merujuk pada sumber-sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis, terutama berkaitan dengan larangan riba, keadilan transaksi, dan prinsip tolong-menolong dalam muamalah. Selain itu, berbagai prinsip fikih muamalah seperti kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah menjadi landasan teorik pengembangan produk keuangan syariah. Ijma' ulama dan praktik akad-akad klasik dalam tradisi fikih juga menjadi rujukan penting karena akad seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah berasal dari khazanah fikih yang kemudian disesuaikan dalam konteks sistem keuangan modern. Prinsip maslahah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Jenis-jenis maslahah kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak keharaman. Kemaslahatan memiliki tiga sifat, yaitu yang pertama, daruriyat, sesuatu yang ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat, dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Yang kedua, ada hajiyat, merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi tidak adanya hajiyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Yang ketiga, tahsiniyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Keadilan dalam siasah. Al-adli sebagai prinsip pemerintah dalam konteks undang-undang tentang perbankan syariah. Keadilan pemerintah pembina undang-undang yang berdasarkan prinsip syariah merupakan dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Perlindungan masyarakat nasabah menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala upaya yang menjamin adalah kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, pengguna jasa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan Syariah yang meliputi adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah. Etika kepemimpinan hukum Islam adalah himpunan peraturan hukum yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomini dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Fungsi negara dalam perspektif fikih siasah. Penegakan hukum
Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mencakup pengawasan OJK, sanksi administratif, dan pidana bagi pelanggar, terutama terkait kegiatan tidak sesuai syariah, penghimpunan dana ilegal, dan pelanggaran tata kelola. Pelayanan publik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada dasarnya mengatur kewajiban bank syariah dalam memberi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kemakmuran umat perbankan syariah memperdayakan umat dalam 3 aspek sesuai dengan karakteristik khusus yang dimilikinya seperti telah dikemukakan pada bagian awal tulisan. Gambaran kebijakan publik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran undang-undang ini didasarkan atas pemikiran yang pertama, memaksimalkan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengintegrasikan sistem ekonomi berdasarkan syariah ke dalam sistem hukum nasional. Implikasi terhadap dari undang-undang ini bagi keberadaan dan pengembangan bank syariah adalah sebagai berikut. Pertama, jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum menjadi landasan mendasar sekaligus penting bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang menggunakan jasa perbankan syariah. Yang kedua, tujuan kebijakan apabila dilihat pada konsideran yang dijadikan pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Maka disebutkan secara jelas bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pokok-pokok pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur landasan, kelembagaan, kegiatan usaha tata kelola, perizinan, dan pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Problematik data isu terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, fenomena undang-undang yang berdasarkan prinsip syariah merupakan dampak dari perubahan sistem, politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Aspek kemaslahatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. 1. Tujuan mencapai kesejahteraan rakyat, penghindaran riba, prinsip keadilan dan keseimbangan, fungsi sosial, perlindungan nasabah, dan kepastian hukum, dan mendorong kegiatan ekonomi berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 selaras dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya. Perbankan syariah merupakan bentuk pelaksanaan ajaran Islam di bidang muamalah, khususnya ekonomi. Negara melalui undang-undang ini memberikan ruang dan perlindungan hukum bagi umat Islam yang melakukan kegiatan perbankan sesuai prinsip syariah tanpa memaksakan kepada pemeluk agama lain. Berdasarkan analisis tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap implementasi undang-undang ini agar terus relevan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian regulasi turunan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, khususnya dalam menghadapi inovasi produk keuangan syariah dan digitalisasi layanan perbankan syariah. Baik, sekian penjelasan makalah saya. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.